Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan sampai hari ini, melewati badai pandemi, melewati segala pencobaan yang kami alami di tengah dunia, kami merasakan sungguh perjalanan kami ditopang oleh Tuhan. Bahkan di dalam seminggu yang berjalan ini, kalau kami boleh berhitung dari hari Minggu sampai hari ini, bukan hal yang selalu semuanya lancar, tetapi yang lebih penting adalah di dalam segala pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Sampai di tengah minggu ini Tuhan, kami ingin menghadap hadirat Tuhan untuk mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menopang. Dan kami mau datang ke hadirat-Mu untuk mohon terus topangan kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagai hari ini karena berkat, kekuatan, belas kasihan, kasih sayang Tuhan. Kami rindu saat ini ya Tuhan, duduk teduh mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami. Roh Kudus, tenangkanlah hati kami dari semua jerih lelah, pekerjaan, pikiran sepanjang hari ini, supaya kami boleh duduk tenang, siap mendengarkan firman Tuhan, memahami kehendak Tuhan, dan melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi. Biasanya kalau ketemu langsung gini ingatnya pagi, tapi hari ini kita untuk pertama kalinya ya, sejak pandemi sudah berapa 2 tahun lebih ya, kita bisa bertemu malam hari ini. Rekan-rekan yang ada di rumah yang sama-sama beribadah hari ini, saya sungguh terharu dan bersyukur kalau lihat malam hari ini yang datang selain rohaniwan, ada beberapa rekan ya yang memang selama ini rindu dan terus setia beribadah. Ada, ada beberapa orang ya, satu ada Pak Fleming, ada siapa lagi ya? Kalau saya sebut namanya satu-satu nanti di syuting aja lah ya. Sekaligus untuk mengajak rekan-rekan sekalian ya, mengajak rekan-rekan sekalian, ayo sudah waktunya kita dapat beribadah di gedung gereja ya. Mari kita dapat berkumpul bersama beribadah baik hari Minggu maupun juga hari Rabu, duduk teduh di hadapan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, membawa doa kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita adalah the value of work, ya, nilai dari pekerjaan. Dan secara khusus ini dikaitkan dengan penggalian kita dari kitab Pengkhotbah. Saudara sekalian, sebelum kita membaca kitab Pengkhotbah, saya ingin bertanya, menurut saudara, pekerjaan apa yang enak di tengah dunia ini? Kalau kita bicara soal pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa yang dicari oleh orang zaman sekarang ini? Nanti coba ditanya ya ke teman-temannya di rumah, di tempat kerja, atau tanya ke anak-anak kita di rumah, kira-kira kerjaan seperti apa yang menurut kamu enak, yang suka mau kamu lakukan? Setelah paling tidak ya, kalau orang zaman sekarang ini ditanya, pekerjaan apa sih yang paling dicari gitu ya? Kurang lebih jawabannya begini. Pertama adalah pekerjaan yang gampang, menyenangkan, dan bisa dinikmati. Setuju? Suka ya pekerjaan yang gini ya? Lalu yang kedua adalah pekerjaan yang cuannya banyak atau gajinya banyak, gede. Gitu ya. Kalau saudara sekalian milih yang nomor 1 atau nomor 2? Dua-dua aja. Dua-duanya. Kalau yang di rumah gimana teman-teman sekalian ya? Tapi saya rasa dua jawaban ini mewakili cara berpikir kebanyakan orang hari ini. Ingin pekerjaan yang gampang, menyenangkan, dan bisa dinikmati sambil kerja. Saudara yang bekerja work from home mulai menikmati, kerja sambil nyemil, kerja sambil tiduran. Wah, ini bisa dinikmati, menyenangkan, betul ya. Suruh kembali kerja di kantor, mulai pusing, begitu ya. Pagi hari harus bangun pagi, harus pilih baju, harus setrika. Saudara di rumah bisa celana pendekan. Tapi apa artinya pekerjaan gampang kalau cuannya atau gajinya tidak besar, betul ya? Nah, saudara, kalau kita amati pengkhotbah, penulis pengkhotbah ini adalah Raja Salomo. Ya, pengkhotbah itu bahasa aslinya Kohelet, gitu ya. Raja Salomo kita tahu adalah raja yang kaya, raja yang penuh hikmat, dan di dalam konteks bicara soal pekerjaan, Raja Salomo itu di dalam pengkhotbah ini, dia menempatkan diri mengikuti cara berpikir. Dia berkata, walaupun aku berhikmat, sekarang aku ingin observasi. Kayak apa sih menjadi orang yang hedonis?
Orang hedonis itu adalah orang yang mengutamakan kesenangan sebagai tujuan hidup. Yang materialis, yaitu apa? Orang yang menganggap pencapaian penguasaan harta atau materi itu sebagai tujuan hidup. Makanya dia berkata di dalam Pengkhotbah 2 ayat 1, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Ayat 3, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Ini bicara soal hedonis. Dia mau pakai gaya hedonis, tapi yang menariknya, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Jadi dia menempatkan diri untuk ayo ikut bagaimana gayanya orang hedonis, gayanya orang materialis, tapi sambil observasi. Ada hasilnya nggak sih? Kurang lebih begitu. Nah, di dalam konteks itulah lalu kemudian dia berkata begini. Mari kita lihat Pengkhotbah 2 ayat yang keempat. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Penulis kitab Pengkhotbah mengatakan, aku ini kerja keras, set up perusahaan yang besar. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Jadi dia set up perusahaan besar, dia mengerjakan pekerjaan banyak, modalnya banyak, ya, hartanya banyak. Ayat 8, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Pokok segala yang menyenangkan, ya dia coba set up menikmati gaya hidup hedonis. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ingin mengingatkan sekali lagi, walaupun saya melebur dengan gaya hidup hedonis, walaupun saya mengejar materialis seperti orang materialisme, tetapi saya tetap menjaga diri sebagai observer. Ya, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Saudara, dari ayat yang kita baca, 10 ayat ini, maka pengkhotbah ingin mengatakan dia telah melakukan yang namanya bekerja dan hasilnya luar biasa. Betul ya? Tetapi bagaimana kesimpulannya? Karena dia juga menempatkan diri sebagai observer. Nah, di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11 ini, ya, mari kita baca bersama-sama, ya. Pengkhotbah 2 ayat 11, saudara-saudara yang ada di ruang gereja, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan, untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kesimpulannya mengenaskan. Dikatakan segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, lalu ditambahkan memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Soalnya tadi ketika kita bicara pekerjaan, banyak orang yang ingin melakukan pekerjaan yang gampang, menyenangkan, dan bisa dinikmati. Dianggap bahwa bekerja itu adalah wujud dari pengejaran kesenangan. Dianggap bahwa melalui bekerja, saya bisa menikmati dengan senang bekerja itu. Saudara, ayat yang tadi kita baca mengatakan bahwa itu adalah usaha menjaring angin. Saudara, kita itu bisa merasakan angin. Angin itu adalah udara yang bergerak, betul ya? Tapi kita tidak bisa menggenggam angin. Ada yang bisa menggenggam angin? Ya. Angin itu harus bergerak.
Kalau bergerak baru kita rasakan. Kalau ada di dalam, "Oh ini Pak Petrus, ini musuh Petrus, saya tangkap anginnya di sini." Udah nggak jadi angin, betul nggak? Dia mandek. Jadi angin itu bisa dirasakan tapi tidak bisa ditahan. Itulah sebabnya pengkhotbah dengan indah sekali memakai istilah ini untuk mengatakan bahwa kesenangan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tahan, kita bisa simpan. Kesenangan itu adalah sesuatu yang kita nikmati dan kemudian berlalu. Perasaan senang itu hanyalah bersifat sementara. Nah, di dalam kaitannya dengan pekerjaan, saudara sekalian, ayat ini kurang lebih menasihatkan kepada kita bahwa janganlah kita itu bekerja demi mengejar kesenangan. Karena pekerjaan tidak dapat memberikan kesenangan yang sejati dan abadi. Saudara, ada orang-orang yang menganggap, ya sekarang nasihat, kalau misalnya kita mendengarkan nasihat bagaimana konselor di sekolah, atau konselor pekerjaan, begitu ya, membimbing orang yang mencari pekerjaan, maka biasanya akan dikatakan begini, kamu punya hobi apa? Nah, kerjalah yang sesuai dengan hobimu. Karena orang kalau kerja, mengerjakan sesuatu yang adalah hobinya, pasti senang. Betul nggak? Saudara pernah terpikir gitu nggak? Lihat seniman gitu ya, dia hobinya main gitar. Lalu kemudian akhirnya dia jadi kerjanya, jadi pemain band. Asik ya, kerjanya cuma main gitar, senang-senang, dibayar. Enak nggak kira-kira? Halo? Kayaknya enak ya. Di dalam pekerjaan itu ada kesenangan dia, ada hobi di dalamnya. Saudara, saya pernah suatu hari naik eh, taksi online. Waktu saya mau ke bandara, saya pesan taksi online, datanglah mobil yang bagus, lalu kemudian ketika saya buka, ternyata supirnya ganteng. Kayak vokalis Korea. Putih perawakannya, matanya gaya anak muda yang ke Korea-Koreaan begitu ya, keren. Bajunya juga keren. Saya pikir, ini mungkin adalah mahasiswa yang nyambi. Nyambi itu apa? Kerja sambilan, ya, untuk cari uang. Jadi begitu saya duduk, kemudian saya tanya sama dia, kamu mahasiswa ya? Dia lihat saya, terus dia senyum. Saya sudah lulus, Pak. Oh, maaf. Sudah lulus. Karena saya tinggal di Karawaci, saudara tahu di Karawaci ada sekolah universitas yang besar dan harganya tidak murah. Jadi saya pikir dia adalah mahasiswa di sana. Tapi dia bilang, saya sudah lulus. Lulusan mana? Lulusan universitas itu. Oh, lulusan universitas yang bagus, mahal, kerjanya jadi supir taksi. Saudara bisa bayangkan nggak? What's wrong? Langsung pertanyaan saya, kenapa gitu ya? Terus saya katakan, loh kenapa kamu tidak bekerja sesuai dengan jurusanmu? Kamu jurusannya apa? Lalu dia berkata gini, saya jurusannya itu adalah DKV. DKV itu singkatan apa ya? Sekarang saya jadi lupa. Desain? Ya gitu-gitulah ya. Seni, desain, fotografi gitu ya, yang pakai digital begitu. Oh begitu. Jadi saya ya kalau stres saya narik taksi aja Pak, dia bilang begitu. Saya pikir dia nggak suka jurusan DKV karena dia tidak ada jiwa seni. Maka naluri saya sebagai pendeta, naluri saya sebagai pendidik, naluri saya sebagai ayah langsung berbicara. Makanya langsung saya katakan, memang sih kadang-kadang kita itu bisa salah pilih jurusan. Jurusannya tidak sesuai dengan apa yang kita senangi. Jurusan DKV itu memang perlu orang yang suka hobi seni-seni dikit gitu sih. Saya kira dia stres karena itu kerjaan yang dia agak-agak suka. Tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang begini, Pak, sebetulnya hobi saya fotografi. Makanya saya masuk DKV. Saya suka utak-atik seni, komputer, saya bikin video-video, itu hobi saya. Saya suka sekali, makanya saya pilih DKV. Loh, saya jadi bingung, saudara. Dia suka seni, suka fotografi, masuk ke jurusannya DKV. Udah cocok nggak? Cocok. Lalu kemudian saya katakan, apakah kamu tidak mau bekerja sesuai dengan pekerjaanmu itu? Kan banyak kerjaan, apalagi sekarang banyak kan, wedding organizer, itu kemudian membutuhkan fotografer, bikin videonya, iklan, dan sebagainya. Terus dia bilang begini, saya Pak, bikin usaha sendiri Pak. Jadi usaha fotografi, jasa setting, bikin video dan sebagainya. Luar biasa kan? Lalu saya katakan, kurang apa lagi hobimu di situ, studimu di situ, pekerjaanmu di situ.
Lalu dia bilang begini, "Ya itu Pak masalahnya. Saya kira bekerja sesuai dengan hobi itu menyenangkan. Ternyata setelah dijalani, enek juga Pak." Gitu. Tiap hari saya mengerjakan itu. Makanya kalau kadang-kadang ada order, saya lebih memilih narik taksi saja kalau stres. Saya pikir-pikir benar juga. Kalau saudara lihat orang-orang yang kayak di televisi, tadi ada yang bilang apa, nonton Lapor Pak, ya, banyolan yang lucu-lucuan gitu. Coba tanya deh sama Andri Taulani, sama Wendy gitu ya. Enak nggak sih kerja kayak gitu? Tiap hari harus maksa orang ketawa, dan kalau syuting dari pagi sampai siang sudah berapa berapa episodenya begitu ya. Kira-kira kayak apa? Dari seneng sampai capek, betul nggak? Saudara pernah membayangkan nggak sekarang itu ada konten-konten kuliner di YouTube, betul nggak? Enak ya, saya hobi makan, lalu kemudian saya bikin konten makanan kuliner, dimasukkan ke YouTube, dapat uang iklan. Itu bisa beli rumah dan sebagainya. Senang nggak kira-kira? Hobi, enak, dapat duit. Saya pernah suatu hari bertemu juga sama orang muda yang konten yang terkenal juga, salah satu di YouTuber yang terkenal di kuliner. Satu hari waktu saya mampir di Bogor ke kafenya teman saya, ada dia gitu. Lalu kemudian teman saya itu menyajikan ke saya, eee, risoles dari Surabaya yang enak itu. Terus saya makan, enak banget. Datang itu YouTuber-nya, lalu dia mojok di sana. Namanya juga saya itu nggak tenang, suka nyapa orang. Saya samperin itu, saya nggak sebut namanya, badannya lumayan sehat, segar Saudara ya, suka makan soalnya. Lalu saya bilang, ini enak ini restoran ini punya." Maksud saya biar di-review sama dia. "Ini ya," saya jelaskan, karena saya ngerti masak, saya ngerti kuliner. "Ini rasanya begini, ditambahkan karena dia ada rasa palanya, bumbunya gini, ini enak sekali." Maksud saya kasih input supaya dia tertarik. Saudara tahu apa yang dia bilang? "Gitu ya Pak ya, tapi saya udah enek Pak, udah kenyang." Jadi rupanya konten kreator itu di YouTuber kan harus terus-menerus bikin konten, konten. Dari enak mengerjakan apa yang dia hobi, makan, suka, sampai akhirnya enek, capek, masuk rumah sakit, jantung koroner. Jadi saudara jangan bayangkan bahwa bahkan mengerjakan pekerjaan yang saya suka itu, engkau akan menemukan kesenangan di situ. Saudara, kesenangan dalam bekerja itu bukan di dalam pekerjaannya. Kesenangan dalam bekerja itu ada terletak di dalam Tuhan yang memberkati pekerjaan itu. Amin. Makanya Bapak Gereja Agustin itu pernah berkata begini, di dalam realita itu ada sesuatu yang kalau kita berelasi dengannya, kita bisa menikmati itu. Tapi itu hanya Tuhan. Waktu kita berelasi sama Tuhan, kita menikmati Tuhan yang indah, Tuhan yang baik. Tapi di luar realita tentang Tuhan, kita itu mau berjerih lelah tidak akan bisa menikmati. Kita mau menikmati pekerjaan tidak akan bisa kita nikmati. Kita menikmati istri, anak, suami, tidak bisa kita nikmati. Kecuali kita nikmatinya di dalam Tuhan. Itu teologi tentang frui dan uti. Saudara, hal ini juga ingin mengingatkan biarlah bagi kita malam hari ini. Kalau Anda adalah orang-orang muda yang sedang mencari pekerjaan, jangan mencari pekerjaan demi mendapatkan kesenangan di dalam pekerjaan itu. Itu adalah usaha menjaring angin. Amin. Saudara yang hari ini bekerja sudah mapan, workaholic. So, saya katakan berhenti menjadi workaholic. Anda tidak akan menikmati di situ. Bahkan Anda akan kehilangan banyak. Ketika Anda menganggap bahwa pekerjaan itu menyenangkan, Anda meleburkan diri sampai waktu Anda habis. Tidak punya waktu buat keluarga, tidak punya waktu untuk melayani, tidak punya waktu untuk Tuhan. Engkau bukan hanya tidak bisa menikmati indahnya hidup, engkau akan kehilangan keuntungan. Karena banyak hal yang terhilang dari hidupmu. Itulah sebabnya, saudara sekalian, kita perlu hati-hati di dalam kita melihat pekerjaan. Saudara, apa yang dicari oleh orang? Pekerjaan yang seperti apa? Pekerjaan yang cuannya banyak, untungnya banyak. Saudara, pekerjaan yang untungnya banyak. Ketika Pengkhotbah 2 ayat 11 mereview kesimpulan apa ya tentang kerja keras yang dia nikmati. Dia bilang bahwa pekerjaan yang menguntungkan, yang cuannya banyak yang dia alami itu, kekayaan yang dia kumpulkan, ternyata dia simpulkan satu,
tidak memberikan keuntungan. Saudara, ini mirip-mirip kalau kita pergi ke Glodok, nawar barang elektronik, betul kan? Oh, ini berapa? Ya sudah segitu, nggak ada cuannya, betul kan? Kita kesel, ini cuannya banyak, ngomong nggak ada cuannya. Gitu ya. Apakah pengkhotbah lagi bicara begitu? Dia banyak cuannya, tapi supaya orang nggak ramai-ramai mengerjakan pekerjaan itu, lalu dia berkata, sorry, kerja keras ini nggak ada cuannya. Saudara, pengkhotbah tidak sedang seperti itu. Pengkhotbah atau Raja Salomo mengatakan, setelah dia observasi, apa yang dia lakukan walaupun ada harta benda dan sebagainya, kalau dipikir-pikir itu bukan keuntungan, tidak memberikan keuntungan. Kata keuntungan di sini dapat berarti profit, juga dapat berarti manfaat, juga dapat berarti bahwa itu bukan hal yang mulia, yang penting. Kenapa saudara sekalian? Nah, kalau kita lompat ke Pengkhotbah 2 ayat 22 sampai 25. Ya. Karena apa yang kita kerjakan belum tentu loh kita itu bisa nikmati. Makanya dia berkata begini, kalau kita lihat mari ya, kita baca di dalam Pengkhotbah 2 ayat 22 sampai 25. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaan penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Gitu ya. Jadi rupanya kerja itu, kerja keras, demi keuntungan itu, pikiran kita terus tidak berhenti-berhentinya, betul nggak? Di sini ada yang manggut-manggut, udah biasa kan ya? Demi ngejar cuan mikir begitu, sampai malam terbawa-bawa ngimpi, ya kan? Nggak bisa tenang, nggak bisa menikmati. Bahkan apalagi kalau lagi stres gitu ya, waduh ini cuannya gimana dan sebagainya. AC yang sudah dingin, 2 PK di kamar pun rasanya nggak dingin, keringetan. Ya, tidur nggak nyaman, kasurnya udah beli yang mahal-mahal, tidurnya gelisah. Jadi banyak orang yang kerja keras bahkan tidak bisa menikmati hasil pekerjaannya. Lalu kemudian pengkhotbah berkata begini, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Hal menikmati hasil pekerjaan itu adalah dari Tuhan. Ada orang yang kerja keras tapi tidak bisa menikmati hasil pekerjaannya. Ada enggak? Ada. Maka kalau begitu, keuntungan itu dari hasil kerja keras itu bukan segala-galanya. Belum tentu kita itu bisa menikmati. Saya punya kenalan pengusaha, dia berkata begini, dulu waktu miskin, kepingin makan yang enak, tidak bisa bayar. Tapi sekarang setelah kaya, kepingin makan enak, tidak boleh sama dokter dan istri. Begitu ya. Gak bisa menikmati. Sekalian, jadi belum tentu ya. Dari hasil pekerjaan itu kita bisa menikmatinya. Coba Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 19. Ya, pengkhotbah berkata begini, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab apa? Aku meninggalkan mereka kepada orang yang datang sesudah aku. Jadi ini pengkhotbah ini seperti orang yang hitung-hitungan sama keturunannya. Kerja keras, nanti saya nggak nikmati, yang nikmati anak cucu saya. Ya, seolah-olah gitu ya, padahal bukan gitu maksud dia. Ayat 19, dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah ingin menjelaskan begini. Kalau engkau berpikir bahwa dengan jerih lelahmu, harta itu akan langgeng dan abadi, belum tentu. Kadang-kadang kita berpikir ngumpulin uang, nanti buat apa? Buat anak kita, buat cucu kita. Kita perbesar usaha kita dan sebagainya. Betul ya? Belum tentu. Kita meninggal, anak kita diong, uangnya habis dipakai. Betul ya? Enggak langgeng. Harta itu hasil kerja keras, enggak langgeng, enggak abadi. Jangankan begitu, di tengah-tengah pandemi ini, harta yang kita tabung terpaksa keluar, betul enggak? Kerja keras kita bertahun-tahun habis. Jadi saudara sekalian, sebetulnya berkat itu kerja keras untuk mengejar keuntungan itu sia-sia.
Yang lebih penting yang harusnya kita lakukan adalah apa? Bergantung kepada Sang Pemberi berkat. Maka ayat ini mengingatkan, nilai di dalam bekerja keras. Jangan bergantung pada jerih lelah pekerjaan. Jangan menganggap bahwa kalau saya jerih lelah, saya pasti cuannya banyak. Tetapi berkat itu asalnya dari Tuhan. Bergantunglah pada Allah yang memberikan berkat. Mari kita lihat bersama Amsal 10 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Ada orang yang kerja keras, uangnya habis lenyap. Tapi ada orang-orang yang di dalam pekerjaannya berjalan, kayaknya santai, tapi Tuhan berkati. Makanya di dalam Mazmur 127 ayat 2 berkata begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini adalah ayat yang seringkali digunakan sebagai guyonan dari anak-anak muda. Tuh, Musa, nggak usah kerja keras. Kenapa? Kan Tuhan bilang berkatnya diberikan pada waktu kita tidur, makanya saya mau tidur aja. Nah, itu dasar pemalas, saudara ya. Ayat ini sebenarnya ingin mengatakan begini, kerja keras itu tidak berkontribusi kepada kekayaan. Karena yang memberikan berkat itu adalah Sang Sumber berkat, yaitu Tuhan. Bekerja hingga tidak bisa beristirahat atau mengabaikan keluarga, bisa jadi merupakan suatu kompensasi dari ketidakmampuan kita mempercayai Allah dalam menyediakan kebutuhan kita. Hati-hati, ya. Tuhan Sang Sumber berkat. Oleh sebab itu bersandar pada Tuhan, jangan bersandar kepada kerja keras kita. Nah, kalau gitu pertanyaannya, perlu nggak kita bekerja? Perlu nggak sih kita itu bekerja? So, sekalian di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, mari kita baca, atau saya bacakan saja ya. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Walaupun bekerja keras itu dikatakan seperti menjaring angin, ya, dan sebagainya. Tapi nasihat di dalam pengkhotbah tetap mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakan itu. Sekuat tenaga artinya dengan rajin. Kenapa? Itulah panggilan kita sebagai orang hidup. Kalau sudah mati kita tidak dipanggil untuk bekerja. Saudara masih ingat di dalam kisah penciptaan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 firman Tuhan berkata begini. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu dilanjutkan dengan kalimat apa? Supaya mereka berkuasa atas hewan, atas tanaman, dan sebagainya. Panggilan manusia adalah untuk berkarya. Bersama Allah menjadi rekan kerja Allah. Jadi sebenarnya saudara sekalian, bekerja itu adalah rancangan Allah bagi kita. Bekerja itu adalah panggilan hidup kita dari sejak semulanya. Oleh sebab itu, poin ketiga ini penting mengakhiri dari renungan kita. Bekerja adalah panggilan hidup dan rancangan Allah atas kita. Karena itu rajinlah bekerja. Dan ketika rajin bekerja, tetaplah bersandar pada anugerah Tuhan. John Calvin berkata begini, saudara, di dalam Institutio, ya, bukunya yang terkenal. Yang juga akan merupakan hiburan yang besar sekali ialah bahwa selama kita taat pada panggilannya, kita ya tak ada pekerjaan apapun, betapapun kecil dan hinanya, yang tidak akan bersinar dan dinilai berharga di mata Tuhan. Di tengah pandemi ini mungkin saudara susah mencari pekerjaan, ada yang baru keluar pekerjaan lalu bingung, ada tawaran tapi kerjaannya kok kayaknya kurang keren gitu ya. Atau mungkin saudara tadinya kerja di kantoran lalu sebenarnya ada kesempatan peluang apa merintis usaha tapi apa usahanya cuma jualan nasi uduk atau jualan sesuatu. Saudara mungkin merasakan bahwa aduh ini kok pekerjaan saya seperti kebanting dan sebagainya ya. Saudara kalau itu adalah pekerjaan yang Tuhan berkenan untuk dikerjakan, dikerjakan dengan sekuat tenaga. Amin. Karena dari hal-hal yang seperti itu Tuhan bisa pakai untuk saudara jadi berkat buat orang lain
dan melalui pekerjaan itu menjadi pendapatan buat kehidupan saudara. Menjelang tahun 98, krisis moneter, krismon, situasi ekonomi Indonesia tidak baik, saya mendengar kesaksian tentang seorang yang kemudian kerja keren di bank, tapi kemudian dia akhirnya terpaksa di PHK. Ya, karena hari itu kan banyak ya PHK dan sebagainya. Mirip-mirip situasi pandemi ini. Kalau pandemi ini karena sakit yang panjang, lalu kemudian banyak perusahaan goyang. Kalau waktu itu krispon besar-besaran dan kemudian situasi berat khususnya di perbankan. Seorang manajer bank itu terpaksa kehilangan pekerjaan. Tadinya dia frustrasi, dia berdoa, dia mencari pimpinan Tuhan. Dan akhirnya istrinya mengatakan, sudahlah, enggak usah mikirin soal pekerjaan yang hilang, tapi mari kita mulai dengan apa yang ada. Apa yang kamu punya? Lalu kemudian mereka berdoa, istrinya mengingat begini, saya bisa masak. Kita buka warung kecil yuk di depan rumah. Jadi mereka beli etalase kecil, ditaruh di depan rumahnya, lalu mulai jualan nasi campur yang sederhana. Saudara, rasanya pertama kali jualan dari biasa pakai dasi ke kantor, kerja di bank, manajer, lalu kemudian di situ celana pendekan, kaosan, jualan, rasanya tidak nyaman. Tapi seperti apa kata John Calvin, pekerjaan yang kecil pun ketika dikerjakan dengan sungguh-sungguh sebagai panggilan dari Tuhan, pekerjaan itu dikerjakan dengan baik, bergantung pada Tuhan. Tuhan memberkati. Akhirnya saudara sekalian, tidak lama kemudian, 1 tahun, 2 tahun kemudian, dari etalase yang kecil itu, maka saudara ini kemudian mempunyai usaha, mempunyai restoran. Luar biasa. Orang yang diberikan kepercayaan yang kecil, dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati di dalamnya. Amin. Saudara yang sedang mengumpulkan pekerjaan, inilah kesempatan saudara untuk memperbaiki cara pandang kita tentang pekerjaan dan bersandar pada Tuhan. Saya suka dengan satu kalimat ini. God's blessing is the source of human productivity. Berkat Tuhan menjadi sumber kita untuk rajin bekerja. Setelah Tuhan menyediakan sumber berkat-Nya, mari kita rajin bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon berkat-Mu supaya kami semua boleh menjadi pekerja Tuhan, menjadi orang-orang yang memenuhi panggilan hidup untuk berkarya, bekerja di tengah dunia ini. Tuhan pakai untuk alat kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan, karena melalui pekerjaan Tuhan ingin kami, boleh Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Melalui pekerjaan Tuhan ingin memberkati kami, boleh menjadi penghasilan yang baik buat keluarga. Engkau yang tahu Tuhan pergumulan anak-anak-Mu dalam segala kesulitannya. Kalau malam hari ini ada yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Kalau hari ini ada rekan-rekan yang ingin merintis usaha pekerjaan dan Tuhan memang menghendaki untuk itu, Tuhan berkati, berikan keberanian untuk melangkah di dalam Tuhan dan bersandar pada Tuhan. Kalau hari ini ada anak-anak-Mu yang salah selama hari ini, selama waktu-waktu ini dalam bekerja, mencari kesenangan, workaholic dalam pekerjaan, biarlah firman-Mu hari ini juga menegur dan mengoreksi kami untuk menata diri kami berkarya, bekerja dengan benar seturut apa yang Tuhan kehendaki, supaya hidup kami tidak menjadi hidup orang yang menjaring angin. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.